Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa pagi, kesempatan pagi hari ini kita nyanyikan dari nyanyian rohani nomor 29. Nyanyian rohani nomor 29. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kembali atas. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi. Urapilah kami
dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mujizat terjadi. 185 dari nyanyian rohani. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kembali atas. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya bagi kami menerima firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Peralatan yang kami pergunakan ibadah pagi ini, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada, urapi mereka semua dengan urapan-Mu yang sama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ketamakan. Jadi pasal yang ke-12 kita pasal yang ke-12 ini adalah bicara soal dalam susunan tabernakel terkena pada pintu tirai. Pintu tirai ini yang memisahkan antara ruangan suci dan ruangan maha suci. Ruangan suci itulah gereja yang disucikan, ruangan maha suci gereja yang disempurnakan. Jadi kalau kita mau mencapai kesempurnaan harus mengalami perobekan daging, tirai yang terobek. Daging apa yang dirobek? Ayatnya yang ke-15, itulah daging yang seringkali tamak. Daging yang tamak. Apa pengertian tamak? Tamak itu yaitu ingin apa yang orang lain miliki. Jadi ketamakan ini sama dengan keinginan, ingin akan apa yang orang lain miliki. Ingin apa yang orang lain miliki. Nah, keinginan ini didorong atau dikendalikan oleh roh jahat dan roh najis. Keinginan akan uang dan roh najis ini dosa makan minum kawin mengawinkan. Keluaran 20 ayat yang ke-17. Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah ini jadi keinginan atau ketamakan ini tadi dikendalikan oleh roh jahat dan roh najis, roh jahat, roh najis. Roh jahat itulah ingin akan harta sesama atau sama dengan keinginan akan uang. Keinginan akan uang. Nah, kalau sudah ingin akan uang, maka di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kalau sudah kehidupan itu kena ketamakan, maka dikendalikan oleh roh jahat, sampai cinta akan uang, mencari uang dengan cara-cara yang tidak benar, tidak halal, menyimpang dari iman, bahkan sudah dalam kegiatan ibadah pelayanan pun tujuannya hanya sebatas pada perkara-perkara jasmani, yaitu keuangan. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-9. Jika kehidupan itu tetap bertahan pada ketamakan, cinta akan uang, maka siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi bukan tidak boleh untuk memiliki uang, tidak, bukan itu. Tapi yang tidak boleh adalah cinta uang. Jika kehidupan itu cinta uang, ini sama dengan tamak, maka tidak akan ada kepuasan, menyimpang dari iman, bahkan dirinya disiksa. Ya bayangkan, biasanya orang menyiksa orang, ini dirinya disiksa, dirinya yang disiksa. Bagaimana kejamnya orang itu. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Ini dosa kejahatan, roh jahat. Kemudian yang kedua, ketamakan. Nah, ketamakan ini keinginan daging tadi yang dikendalikan oleh roh najis, yaitu keinginan akan istri sesama. Nah, mungkin kalau ditambah keinginan akan suami sesama, keinginan akan apa lagi? Anak gadis sesama sudah menikah ini, dan seterusnya. Di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 13 sampai 18, di sini pun juga tidak ada kepuasan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah ini jadi dosa kenajisan juga tidak ada kepuasan, seperti yang dialami oleh perempuan Samaria. 5 kali kawin cerai, 5 kali. Ini hebat ini, 5 kali, bukan hanya 1 kali kawin cerai, bukan, 5 kali kawin cerai. Kawin yang pertama cerai, kawin lagi dengan yang lain, cerai, kawin lagi dengannya sampai ke-5. Bahkan dikatakan di sini, yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. 5 kali kawin cerai ini dengan surat menyurat. Ada suratnya, ini loh buktinya, aku sudah menikah lagi, ini bukti suratnya, ini KTP-nya, ini kakaknya, begitu mungkin sudah ada kartu keluarganya dan seterusnya. Tapi karena tidak ada kepuasan, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, sampai yang sekarang yang ada padamu bukanlah suamimu, bukanlah suamimu. Jadi artinya apa? Dosa kenajisan ini juga tidak ada kepuasan, bahkan sampai nanti kering, tidak puas, kering sampai binasa selama-lamanya. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, sekarang saya mau tunjukkan di sini Tuhan mau memberikan air kehidupan. Air kehidupan supaya manusia yang dalam keadaan tidak puas, manusia dalam keadaan tidak puas ini bisa dipuaskan. Kalau tanpa air kehidupan, maka manusia cenderung tidak puas, tamak. Tapi kalau ada air kehidupan, maka kehidupan itu akan menjadi puas kembali, dipuaskan. Mulai dalam nikah rumah tangga puas, dalam pekerjaan puas, dalam ibadah pelayanan ditandai dengan kepuasan. Nah, air di dalam Yohanes 7 37 sampai 39. Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi air kehidupan itulah Roh Kudus. Air kehidupan itulah Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus manusia keadaannya tidak ada kepuasan. Tidak ada kepuasan. Sudah dimanapun juga. Dalam nikah rumah tangga, kalau nikah rumah tangga tanpa Roh Kudus tidak ada kepuasan. Lihat suaminya sudah tidak puas. Seperti lihat apa mungkin? Lihat istrinya begitu, tidak puas. Seperti lihat apa? Nah begitulah. Ini kalau tanpa Roh Kudus tidak ada kepuasan. Nanti kalau dilanjutkan, kalau dibiarkan ketidakpuasan, kawin cerai. Sesudah itu kawin mengawinkan. Ayo bertanggung jawab masing-masing, terutama yang sudah menikah, tanggung jawab. Kalau nikah sudah rasa tidak puas, berarti nikahmu butuh Roh Kudus, perlu Roh Kudus. Kalau sudah lihat suami yang lihat hanya kesalahan, kekurangan, kalau engkau sudah lihat istrimu kekurangan, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan tetap tanpa Roh Kudus tidak ada kepuasan. Nanti kalau sudah terjadi kawin cerai, kawin mengawinkan, tinggal tunggu hukuman Allah yang akan datang. Ayo semoga kita mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita membutuhkan Roh Kudus. Nah, bagaimana supaya Roh Kudus ini dicurahkan dalam kehidupan kita? Yohanes 16 ayat yang ke-7.
Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus harus pergi, artinya Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, pergi ke surga. Sudah kita peringati mulai dari Jumat Agung, kebangkitan Yesus, sampai kemarin hari Kamis yang lalu, itulah kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga. Jadi kenaikan Yesus ke surga, Yesus berjanji akan mencurahkan Roh Kudusnya, air kehidupan untuk memuaskan kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana syaratnya supaya menerima air kehidupan? Jadi Roh Kudus memang dicurahkan dari 2000 tahun yang lalu, sudah dicurahkan. Tinggal bagaimana kita mau terima atau tidak. Kita bisa menerima atau tidak. Ya, seperti air dicurahkan, air dicurahkan. Nah, kalau kita tidak bawa tempat, tidak mau, ya tidak akan terima begitu. Demikian juga Roh Kudus sudah dicurahkan, air kehidupan mulai 2000 tahun yang lalu sampai hari ini dicurahkan. Tinggal kita bisa terima atau tidak. Syarat menerima air kehidupan. Kisah Rasul 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ini menentukan kepuasan tidak puasnya hidup kita, tergantung kita mau menerima atau tidak. Kalau tidak mau menerima Roh Kudus, ya tidak akan ada kepuasan. Mungkin kita mengatakan, saya mau, saya rindu, saya dipenuhkan Roh Kudus, saya rindu Roh Kudus. Tapi dalam praktek hidupnya tidak ada kerinduan sama sekali, ya tidak ada kepuasan. Tidak ada kepuasan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Makan bersama dengan Yesus. Pertama, makan bersama dengan Yesus, persekutuan dengan Yesus, persekutuan dalam firman pengajaran yang benar. Persekutuan dalam firman pengajaran yang benar. Jadi, kalau kita mau dipuaskan ada Roh Kudus, nah jangan lupa. Jangan asal semua ajaran, jangan. Di mana di situ ada ditampilkan firman pengajaran yang benar. Harus makan bersama dengan Yesus, bersekutu dengan Yesus dalam firman pengajaran yang benar. Kemudian perintahnya apa tadi? Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Apa artinya Yerusalem? Saya tunjukkan paling tidak ada 4 arti Yerusalem. Yang pertama, Yerusalem adalah kota damai. Yerusalem artinya kota damai. Kota damai. Jadi kota damai. Kalau kehidupan kita mau menerima air kehidupan, maka kita harus berdamai, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Caranya bagaimana? Sadar, menyesal, mengaku, dan jika diampuni jangan berbuat lagi. Sadar, menyesal, mengaku, dan jika diampuni jangan berkata lagi. Ini namanya supaya kita terjadi perdamaian. Demikian juga kalau kepada sesama ditambah, kalau kita yang salah ya sadar, nyesal, ngaku, maka terjadi perdamaian. Seperti perempuan tadi, panggil suamimu, aku tidak mempunyai suami. Ini pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Orang Samaria ini ngakunya ya orang Israel. Berarti kalau orang Israel hukum Taurat diberlakukan. Kalau ternyata sekarang tanpa suami, ya harus dihukum. Berarti ini bukan suami yang sah, ini bukan istri yang sah, ini terjadi perzinahan di situ. Maka harus mengalami hukuman. Tapi dengan pengakuan. Ngaku. Sesudah ngaku bagaimana? Ya diperbuat lagi. Sesudah ngaku bagaimana? Dikatakan lagi dosa itu. Bukan. Setelah menyadari, menyesali, mengakui, tidak berbuat lagi, tidak berkata lagi, ini sama dengan damai sejahtera. Maka baru ada kepuasan. Baru ada kepuasan.
tinggalkan dulu baru ada kepuasan. Kalau tidak mau meninggalkan tidak ada kepuasan. Hendak aku pilih 5 suamiku ini aja, aku pilih yang ini saja, yang bukan suami istri yang sah ini, tidak akan ada kepuasan. Tidak akan ada kepuasan. Sama dengan meninggalkan Yerusalem. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi yang pertama, supaya kita menerima air kehidupan kepuasan, maka kita harus menyelesaikan dosa, hidup dalam perdamaian. Jangan sampai tidak ada damai sejahtera. Lanjut, Zakaria pasal 8 ayat yang ketiga. Tolong langsung tunjukkan terjemahan lama. Zakaria 8 ayat yang ketiga. Zakaria 8 ayatnya yang ketiga. Zakaria 8 ayat terjemahan lama, tolong tunjukkan. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku sudah kembali kepada Sion, dan aku akan duduk di tengah-tengah Yerusalem, dan Yerusalem akan disebut negeri kebenaran, dan seterusnya. Yerusalem negeri kebenaran artinya negeri kebenaran, hidup benar. Sudah ada persekutuan dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus, kemudian kota kebenaran, hidup dalam kebenaran. Jadi dengar firman yang benar, praktek firman yang benar. Maka ada Roh Kudus, ada air kehidupan yang memuaskan kehidupan kita. Firmannya benar, tapi yang dipraktekkan salah, tidak ada kepuasan. Tidak ada kepuasan. Nanti kalau sudah tidak ada kepuasan, coba lihat. Istrinya mau pergi salah, istrinya mau duduk salah, istrinya mau berdiri salah, istrinya berbaring salah. Lalu yang benar bagaimana? Tidak tahu, pokok semua salah. Nah, begitu. Kenapa? Tidak ada kepuasan di situ. Sebab hidupnya tidak benar. Hidupnya tidak benar. Jadi kalau kita sudah rasa bahwa sekali lagi mulai dalam nikah rumah tangga, dalam penggembalaan, kita lihat orang hanya salah, diperhatikan bahwa sebenarnya kehidupan kita ini yang tidak benar. Karena kita yang tidak benar, maka lihat orang salah. Oh, ini salahnya itu salahnya itu, salahnya itu. Kenapa? Sebab kita sendiri tidak benar. Kita sendiri tidak benar. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi harus benar dulu baru ada kepuasan. Baru benar dulu, baru ada kepuasan. Firman yang dipraktekkan yang memuaskan kehidupan kita. Yesaya 1 ayat 26. Yesaya 1 ayat 26. Ini yang ketiga. Jadi Yerusalem juga disebut sebagai kota keadilan. Kota keadilan. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia, kota keadilan. Hakim. Jadi hakim ini sebenarnya sudah bicara soal keadilan. Tapi karena ini hakim yang salah sampai tidak adil. Kalau kita mau mengalami aliran Roh Kudus, maka kita harus tetap tinggal di Yerusalem. Artinya kita menjadi kehidupan yang adil, benar, adil. Adil itu tidak memihak. Adil itu tidak memihak. Adil itu tidak memihak, tidak memihak. Nah, tidak memihak, tetapi memihak kepada Tuhan. Memihak kepada Tuhan, bukan memihak si A, memihak si B, memihak si C, bukan. Tetapi memihak kepada Tuhan. Ini kalau ada Roh Kudus puas. Kalau memihak orang tidak akan puas. Tidak akan puas. Tidak akan puas. Wah, aku memihak si A, kalau si A salah pun ikuti, tidak akan puas. Tapi kalau memihak Tuhan puas. Puas. Jadi memihak Tuhan. Jangan memihak lain-lain. Jangan memihak lain-lain. Memihak suami, ya lihat dulu kenapa. Loh, lah suaminya salah kok dipihak, bukan untuk dipihak. Oh, maksudnya tak dukung, bukan. Ya diingatkan ya Pak, ini salah Pak. Jangan dilanjutkan. Oh, enggak apa-apa Pak, kamu salah, kamu hebat Pak. Dua-duanya masuk lubang. Siapa yang mau tolong? Begitu Hawa salah, kalau Adam itu punya ketegasan, Hawa salah kamu, ini tidak boleh buah ini dimakan. Awas Hawa, awas Mas Adam, kalau kamu tidak mau nanti aku apakan. Terserah mau diapakan.
Jangan ikuti, jangan ikuti, jangan ikuti. Coba kalau akhirnya ya sudahlah, Dek Hawa, ya sudahlah. Kamu salah pun enggak apa-apa, Dek, ku dukung sudah. Kita makan separuh-separuh, mungkin kalau itu separuh. Kalau itu separuh, enggak apa-apa, Dek, sudahlah. Kamu makan setengahnya, aku setengahnya. Ya dua-duanya masuk ke dalam suasana kutukan. Berat hidup itu, letih lesu beban berat. Loh, apa mau kita? Apa mau kita begitu? Kita minta dukungan istri, ayo istri kamu harus dukung saya ini. Loh, lah ya bapak ini salah kok minta didukung bagaimana? Nanti kalau dua-duanya masuk dalam lubang bagaimana? Begitu. Oh, jelas-jelas tidak sesuai firman. Ini firman tidak boleh loh Pak kalau begini Pak. Demikian juga istri, begitu juga. Pak, awas Pak, tidak kamu dukung saya, kamu tidak bela saya. Jangan ancam mengancam. Jangan ancam mengancam. Kita sendiri sudah tahu sebenarnya ini benar atau salah sudah tahu. Jangan pernah memaksakan. Kalau sudah tahu salah jangan pernah dipaksakan. Tapi biasanya memang yang salah itu yang memaksakan. Kalau sudah tahu salah harus dipaksakan. Harus dipaksakan supaya kelihatan benar. Oh ini ada pendukungnya ini kan benar begitu. Jangan sampai. Tidak ada kepuasan tanpa Roh Kudus. Terakhir Yesaya 1 ayat 21. Tadi sudah ada sebenarnya kota setia. Saya tunjukkan satu ini, kota setia. Yerusalem adalah kota setia. Bagaimana ini kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Jadi Yerusalem adalah kota setia. Dikaitkan dengan persundalan. Persundalan ini berarti ada dua laki-laki. Dua laki-laki. Ini dikaitkan dengan ajaran. Jadi kalau mau terima Roh Kudus, pegang teguh satu firman pengajaran yang benar. Bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan bahwa aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Aku sudah pertunangkan kamu dengan satu laki-laki. Lah kamu ada orang lain memberitakan Yesus yang lain, terima. Ya sama dengan terima laki-laki lain itu. Terima laki-laki lain. Ayo pegang teguh firman yang benar. Yang tertulis dalam Alkitab, ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Ya ini, ada Roh Kudus. Tapi kalau tidak setia, tidak pegang teguh firman yang benar, mohon maaf tadi dikatakan sebagai sundal. Tidak masuk kerajaan surga. Dan juga akan pasti ditandai dengan penuh pembunuhan. Penuh dengan pembunuhan. Kebencian. Kalau sudah tidak pegang teguh firman, tanpa Roh Kudus tidak ada kepuasan, nanti yang ada apa? Pembunuhan. Mana mungkin membunuh lalat saja saya tidak sampai hati. Pembunuhan dalam perjanjian baru disamakan dengan dosa dua hal. Yang pertama adalah kebencian, yang kedua amarah. Coba kalau orang benci saja, lihat ini benci, lihat itu benci, menandakan tanpa Roh Kudus, menandakan kehidupan itu tidak tinggal di Yerusalem. Tidak akan pernah terima Roh Kudus kalau begitu. Hidupnya pasti tidak ada kepuasan. Ya semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian apalagi pembunuhan, amarah. Kalau sudah tanpa Roh Kudus tidak mau tinggal di Yerusalem, tidak setia pada satu firman pengajaran yang benar, nanti lihat kerjanya hanya marah saja. Itu tandanya tidak pegang teguh firman. Tidak pegang teguh firman. Ada dua laki-laki sudah. Ada dua dia dengar. Ayo jangan sampai, sebab kalau itu dilanjutkan, hidup itu tidak ada kepuasan. Kering. Ya lama-lama mati kalau sudah kering. Lama-lama mati. Tapi pagi hari Tuhan berikan jalan keluar. Ayo barang siapa haus, datang kepadaku, minum air. Ini ada air kehidupan. Tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya harus tinggal di Yerusalem. Kalau Roh Kudus dicurahkan, maka kita akan mengalami kepuasan, kebahagiaan surga. Kebahagiaan surga. Kalau orang itu sudah puas, coba kalau orang makan sudah puas, ini makanan lagi sudah terima kasih.
Itu orang puas. Orang puas. Tidak ada mau makan lagi, enggak. Kalau orang puas tidak ada pertengkaran. Kalau orang rasa puas tidak ada kebencian. Kalau orang puas tidak ada iri hati, sakit hati, emosi, dendam, tidak ada. Itu orang yang dalam kepuasan. Tapi kalau orang sudah tidak puas, ya ada semuanya. Ayo kita hidup di dunia sudah ditandai dengan kekeringan, memang padang gurun kering. Jangan sampai kita ikut kekeringan. Tapi biarlah sekalipun dunianya kering, tapi kita ada air kehidupan yang memuaskan kehidupan kita. Memuaskan kehidupan kita. Sehingga dalam nikah rumah tangga kita rasa puas, dalam ibadah pelayanan kita rasa puas, sampai nanti puncak kepuasan kita dituntun ke mata air kehidupan di tahta surga Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini tadi. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dengan sambil kita penutup. Mohon pagi hari ini Tuhan curahkan Roh Kudus-Nya di tengah kita, supaya kita merasa kepuasan-kepuasan dalam nikah rumah tangga, ibadah pelayanan, selama hidup kita di dunia ini, sampai kita dituntun ke mata air kehidupan. Haleluya, kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya.
Tuhan, tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang tidak mengalami kepuasan. Semua dipuaskan oleh Tuhan, semua dipuaskan karena air kehidupan Roh Kudus yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Bersama kita bangkit berdiri. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini dengan haleluya. Ada pagi hari ini bersama dengan saya membutuhkan Roh-Mu Tuhan, supaya hidup kami ditandai dengan kepuasan-kepuasan sampai masuk Yerusalem baru. Angkat dua belah tangan kita ke atas. Haleluya, 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 haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong kami semuanya. Hamba-Mu bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, puaskan kami semuanya. Urapi sampai penuhi kami dengan urapan-Mu yang suci. Haleluya. Sekalipun perjalanan kami di padang gurun dunia ini, tapi kami senantiasa dipuaskan oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Haleluya. Setiap ibadah di tempat ini biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami semuanya, baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan, kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu.
Mohon kemurahan-Mu seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong proyek perumahan di Ngawi, Tuhan tolong setiap pekerjaan dilaksanakan anak-anak-Mu, pemerintahan swasta, Tuhan tolong semuanya. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue sambil pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong, bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, Tuhan tolong semuanya. Praktek dokter, waralaba, Tuhan tolong. Demikian juga proses pembelian tanah, proses perizinan usaha, penjualan tanah, semuanya Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang mencari pekerjaan Tuhan tolong. Demikian juga yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Yang mencari sekolah baru mulai dari SD sampai tingkat perguruan tinggi juga semuanya Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjodohan kaum muda tetap hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Pergumulan dalam kesehatan Tuhan tolong. Saudara Yudi, Yuni, Mas Mis, Moniria, Jega, Ibu Pendeta Jega, Ibu Heri, Ibu Lasmi, Bapak Ibu Jun, juga Bapak Ibu Kemi, Saudara Anton, Bu Mul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Limarjo, Bu Pet, Bapak Ibu Yuli, Pak Philip, Bu Ani, Yusi Egi, Bapak Ajun, Ibu Yati, anak Niko, Bapak Agus Esra dan Ibu Nilamika Samuel, Ibu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya. Demikian juga Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gepi, Resi, Tabet, Nego, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Edenia, Samuel, Kevin, Tanisha, Glory, Tuhan tolong semuanya. Magdalena, Yosua, Sadra juga Tuhan tolong semuanya. Orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krisna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesi, keluarga Bapak Nadia Putris, Ibu Pendeta Sadrah, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Pohan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamora, keluarga Pak Kris, keluarga Pak Yudi, keluarga Bapak Sanggam Sihombing, Julis Palelungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, keluarga Ibu Luseria Sitorus bersama Paramita Manurung, keluarga Yan Argita, keluarga Hari Sucipto, Mbah Sinem, Tuhan tolong semuanya. Juga Bapak Sarono Ekor Harjo bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Juga Bapak Junaidina Pitupulu bersama dengan keluarga, Tuhan tolong. Ibu Yuliana Endang bersama dengan keluarga, juga Tuhan tolong semuanya. Bapak Apong bersama dengan keluarga, juga Tuhan tolong semuanya. Dan lain-lain saudara kami sempat mengikuti ibadah ini dimanapun berada, Tuhan jamah mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga berusaha mengganggu kesehatan kami, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, satukan keluarga kami dalam satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar. Biarlah hari ini Tuhan jadikan hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Organisasi gereja Pantai Kosta Tabernakel tetap Bapa serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Berbahagialah orang yang berjalan dalam kebenaran, yang selalu merindukan, yang selalu gemar firman-Nya, yang selalu merenungkan setiap firman Tuhan siang dan malam. Tuhan membuat segala yang dikerjakannya berhasil.
Dalam hati aku menyimpan firman-Mu, merenungkan segala titah-titah-Mu. Dengan segenap hati dan segenap jiwa, ku mau selalu cari wajah-Mu. Aku mau melakukan segenap firman-Mu, bukan sebagai pendengar saja. Ku mau tetap hidup, ku mau tetap hidup, hidup di dalam kebenaran. Berbahagialah orang yang hidupnya tiada bercela, yang selalu mentaati segala hukum-hukum-Nya, yang selalu mengikuti setiap jalan yang ditunjukkannya. Kemanapun dia melangkah, dia takkan pernah tersandung. Dalam hati aku menyimpan firman-Mu, merenungkan segala titah-titah-Mu. Dengan segenap hati dan segenap jiwa, ku mau selalu cari wajah-Mu. Aku mau melakukan segenap firman-Mu, bukan sebagai pendengar saja. Ku mau tetap hidup, ku mau tetap hidup, hidup di dalam kebenaran. Dalam hati aku menyimpan firman-Mu, merenungkan segala titah-titah-Mu. Dengan segenap hati dan segenap jiwa, ku mau selalu cari wajah-Mu. Aku mau melakukan segenap firman-Mu, bukan sebagai pendengar saja. Ku mau tetap hidup, ku mau tetap hidup, hidup di dalam kebenaran. Ku mau tetap hidup, ku mau tetap hidup, hidup di dalam kebenaran.